Bersalawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah syafaatnya senantiasa menyertai kita ila yaumil qiyamah. Dan insyaallah ketika kita bersalawat kepada baginda Nabi dengan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu akan dicatat oleh Allah, dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari, umumnya muslimin muslimat saudara-saudara kita, kelak di yaumil qiyamah diberikan syafaatul uzma oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, malam hari ini sifatnya umum, kajiannya sedikit ingin saya sampaikan berkenaan dengan tahun miladiyah ataupun tahun hijriyah. Tahun miladiyah artinya Masehi, di mana kemarin kita sudah melewatkan dengan berbagai macam aktivitas kita masing-masing. Ada yang betul-betul euforia, nggak ingat dengan doa. Ada yang diisi dengan zikir, doa bersama. Ada yang cuma ikut-ikutan doa. Ada yang cuma ngidupin api, yang penting ngebul. Itu semua adalah merupakan ekspresi kita sebagai umat yang biasa, bukan umat yang luar biasa. Kalau umat yang luar biasa, ketika pergantian tahun kemudian kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang di luar daripada anjuran agama, maka hukumnya haram tetap. Tapi kita adalah umat yang biasa, yang umumnya adalah mengikuti yang kegiatan-kegiatan terjadi saat ini, bahkan itu sudah menjadikan umum di masyarakat kita. Dan yang paling terpenting adalah kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita memasuki tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab kemarin, hari Rabu. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah perintah salat langsung diterima oleh baginda Nabi kita Muhammad. Kalau perintah-perintah yang lain seperti puasa, zakat, haji itu melalui malaikat Jibril. Tapi perintah salat langsung Nabi yang menerima dengan yang lebih kita kenal adalah dengan perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas buat kita apa hikmahnya? Apa untungnya ketika kita memasuki bulan Rajab? Maka ada doa-doa yang kita baca, ada harapan-harapan yang kita tumpukan kepada Allah. Salah satunya adalah yang sangat populer, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban, Allahumma barik lana. Ya Allah, dengan keberkahan fi Rajab, bulan Rajab, wa Sa'bana, kemudian masuk kepada bulan Sa'ban, kemudian adalah wa baligh Ramadan, karena setelah kita memasuki bulan Rajab ini, sebulan yang akan datang nanti akan bertemu dengan bulan Sa'ban, bertemulah dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan itu adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka beruntung kita para jamaah rahimakumullah, kemarin bertepatan dengan tanggal 1 Masehi,
kebetulan juga tanggal 1 Rajab. Bisa jadi tahun yang akan datang Idul Fitrinya bareng dengan Natal. Bisa jadi. Allah alam bimuradih. Tapi buat kita adalah yang paling terpenting adalah mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Mensyukuri yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena mohon maaf para jamaah rahimakumullah, kalau kita saksikan tahun-tahun sebelumnya, masih teringat dalam ingatan kita 2024 di akhir tahun itu banyak kejadian-kejadian musibah, gempa, banjir, longsor. Berapa banyak kerugian baik material ataupun materi, dan tidak sedikit nyawa yang hilang sia-sia. Kita yang masih sehat, kita yang masih diberikan kenikmatan Allah, maka gunakan kenikmatan ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang mana yang harus kita laksanakan? Tentu adalah ibadah ini maknanya luas. Bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar ngaji, bukan hanya sekedar kita puasa, zakat. Luas maknanya ibadah itu. Kita membantu orang lain juga kalau kita ikhlas ibadah. Kita menolong orang lain juga ibadah. Ustaz, bagaimana kalau kehilangan motor? Bukan ibadah, musibah itu. Sabar-sabar aja. Masih untung motor nulungi. Coba kalau nyawa yang hilang, nggak bisa lagi membeli. Ikhlas, Ustaz, ikhlas. Iya bener, nyawa yang ikhlas. Sholat mengelamun tetap baik. Tapi itulah manusia ya, saudara-saudara jamaah rahimakumullah. Jangankan kita yang awam, yang mungkin levelnya di atas kita saja, kalau kehilangan barang-barang pribadi yang dia sayang, pasti ada sesuatu dalam penyesalan dirinya. Pasti. Maka untuk kita, tetaplah kita tegar, sabar kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Allah punya cara lain untuk menguji keimanan seseorang. Allah punya cara lain untuk membuat manusia itu semakin sabar. Macam-macam yang diberikan oleh Allah. Masih untung kita kehilangan harta benda, belum kehilangan kita iman kita, belum kehilangan orang tua kita. Kalau itu sudah terjadi, naudzubillah summa naudzubillah, yang ada tinggal kita menjerit kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Timbul perasaan putus asa. Kenapa ya Allah? Saya akan ngaji, saya akan salat, saya akan sedekah, tapi kenapa Engkau berikan ujian begitu hebat ya Allah? Ternyata di balik itu semua Allah punya cara lain, punya rencana lain. Boleh jadi kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya sebenarnya. Yang penting kita tawakal kepada Allah. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, ketika kita memasuki tahun miladiah baru ini, harapannya tidak ada lain bahwa apa yang kita laksanakan nanti, ini baru 2 hari 3 hari ke depan, bahkan sampai nanti kesananya, insya Allah ibadah kita akan meningkat kepada Allah. Karena kalau ibadah kita tidak ada peningkatan, tahun kemarin juga masih segitu, tahun kemarinnya masih segitu juga, masa iya ketika kita masuk tahun yang ini kita masuk juga nggak ada perubahan? Harus ada perubahan. Apa perubahannya? Minimal dalam diri kita, keluarga kita. Nggak usah berbicara kita masyarakat negara terlalu banyak, terlalu besar. Minimal buat diri kita dulu lah, buat keluarga kita, sudah itu saja cukup. Kalau untuk masyarakat, untuk negara yang lain, bukan berarti nggak boleh. Boleh, silakan kalau memang mampu. Tapi kalau nggak mampu, jangan. Karena yang ada adalah sia-sia.
Minimal buat diri kita dulu lah, buat anak istri kita dulu, itu saja sudah cukup. Nanti baru kesananya kalau memang sudah terasa bisa mampu, baru kita terjemahkan kemampuan kita dalam kehidupan. Berharap dan berdoa terus kita kepada Allah Subhanahu wa taala memasuki tahun baru kemarin. Bukan hanya sekedar kegiatan-kegiatan euforianya, tapi tanamkan dalam hati kita, ya Allah, semoga ada perubahan tahun ini. Semoga ada peningkatan tahun ini. Bukan saja sekedar hal-hal yang kecil. Bahkan kalau bisa hal-hal yang besar kita tingkatkan. Artinya ada bekasnya dalam kehidupan kita. Tapi kalau tidak ada bekasnya, tidak ada peningkatan, berarti sama saja tahun kemarin. Wallahu a'lam bimuradi. Jemaah rahimakumullah, berdoa terus, berharap kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Bukan berarti kita tidak ikhtiar, tidak berusaha, tidak berdoa. Ikhtiar sudah, berdoa sedang. Tetap keputusannya adalah Allahu Azza wa Jalla. Nggak bisa kita. Ustaz, saya ini sudah kerja, sudah doa alhamdulillah, sampai doa yang mana saja dibaca. Salat alhamdulillah, orang belum salat saya mah sudah salat. Sakingnya. Tapi kenapa kok hidup ini begini-begini terus? Introspeksi diri, ibda binafsik, kembalikan kepada diri sendiri, jangan kepada orang lain. Manusia tidak berhak untuk menilai seseorang. Manusia tidak berhak untuk memberikan penilaian kepada makhluk lain. Hanya Allah yang berhak menilai apakah dia beriman atau tidak. Saya ulang lagi, manusia tidak berhak untuk menilai baik itu kesalahan ataupun merupakan kebenaran. Yang berhak menilai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya sampaikan, saudara-saudara, manusia tidak pernah dilihat daripada bentuknya oleh Allah. Manusia tidak dilihat dari kekayaannya, dari kedudukannya, dari ustadznya, dari kiainya, dari hajinya, dari habaibnya. Tidak dilihat oleh Allah. Tapi yang dilihat adalah qalbunya dan amaliyahnya. Dan itu jelas di dalam surah Al-Imran. Jelas ada itu. Maka penting buat kita semua ya. Tahun 2025 insya Allah akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang selalu sabar, tawakal dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Karena pada hakikatnya semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan sedikit ini akan menjadikan pelajaran buat kita. Sekali lagi, jangan pernah menyalahkan orang lain. Kenapa doa kita nggak pernah diijabah oleh Allah? Kenapa sholat kita belum ada efeknya kepada diri kita? Mungkin ada dalam diri kita kesalahan yang membuat doa kita itu tidak diijabah oleh Allah. Kesalahan yang mana tinggal meraba kepada diri masing-masing. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah menyalahkan kepada keluarga kita, orang tua kita lebih-lebih. Kitalah yang harus kita salahkan. Ibda binafsik, kembalikan kepada diri kita. Ada apa ini ya Allah? Kenapa engkau belum pernah menjawab doa-doaku ya Allah? Ada kesalahan apa? Ya, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan berdoa kita melalui bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan di dalamnya ada Isra dan Mi'raj, perjalanan bagi Nabi adalah perintah salat. Setelah kita melakukan melewati Isra Mi'raj bulan Rajab sampai kepada bulan Sa'ban, insya Allah umur kita diberikan manfaat oleh Allah sampai kepada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bimuradi.
Kalau memang ada yang mau dipertanyakan, monggo silakan dipertanyakan. Sifatnya umum, silakan dipertanyakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.